Salam sehat buat kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih diberikan kesempatan pada saat sekarang ini untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dalam PJJ kita tanggal 1 sampai 7 Mei 2022 dengan tema Setiaman Tuhan atau dalam bahasa Indonesia setia kepada Tuhan. Diambil dari Yakub 4 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, di mana Tuhan Yesus masih memberikan waktu kesempatan kepada kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan saja. Dan firman Tuhan yang meneguhkan iman percaya kami. Maka berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahan renungan kita di Yakub 4 ayat 1 sampai 10. Mari sama-sama kita memperhatikan karena firman Tuhan ini. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi menghasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar kita semuanya? Harapan dan doa kami kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan selalu diberkati kehidupan kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang ajaib dan luar biasa di dalam memelihara kehidupan kita yang mau percaya, yakin akan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara karena kata setia, terutama hubungan kedua calon pengantin sebelum diberkati oleh pendeta. Ada model kedua ya dalam liturgi kita GBKP dalam perkawinan, di mana kedua pengantin saling mengucapkan janji yang isinya, saya mengambil engkau sebagai istriku, suamiku. Dan dengan ini berjanji menerima engkau dalam senang maupun susah, dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka. Saya berjanji untuk menjaga kekudusan perkawinan kita sampai Allah memisahkan kita melalui kematian. Sangat indah sekali dan baik sekali karena kata-katanya. Tapi bagaimana dengan prakteknya setiap hari? Setelah sudah sah menjadi suami dan istri, apalagi anak-anak sudah diberikan oleh Tuhan. Pada umumnya ada yang menyesal karena keluarganya, karena rumah tangganya. Ada yang akhirnya berpisah dikarenakan karena masalah keuangan, masalah karena suami istri yang sudah pindah ke lain hati,
yang akhirnya tidak setia terhadap pasangan yang satu dengan yang lainnya, sehingga bisa saja terjadi konflik pribadi antara suami dan istri yang merupakan pertentangan di dalam diri sendiri. Karena apa? Perbedaan pandangan, tidak lagi seia sekata dalam membina rumah tangga yang seharusnya memang benar-benar seperti janji pernikahan tadi, menerima suami dan istri dalam senang maupun susah, sehat maupun sakit, suka maupun duka, menjaga kekudusan perkawinan, sampai Allah memisahkan melalui kematian. Artinya, kesetiaan antara suami dan istri dasarnya adalah kasih terhadap Tuhan Yesus Kristus. Sehingga benar-benar kasih Allah bisa memancar di dalam rumah tangga yang Tuhan pimpin dalam kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini dalam bahan renungan kita, Yakobus memberikan nasihat-nasihat kepada kedua belas suku di perantauan, di mana Yakobus mengatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Hawa nafsu di sini maksudnya adalah emosi, kemarahan, kejengkelan, dan kekecewaan yang membuat seseorang menjadi hilang kendali. Dengan arti kata bahwa hawa nafsu bermakna keinginan atau dorongan hati yang kuat untuk melakukan perkara yang tidak baik. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Ini perbuatan yang tidak baik. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Artinya menghalalkan segala cara dengan tidak melakukan yang baik. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ternyata di ayat 1-3 ini mau menunjukkan jati diri orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan sudah menjadikan dirinya bersahabat dengan dunia. Dan inilah yang menjadikan dirinya juga sebagai musuh Allah. Ibas ayat 5-6, adina ibas bahasa karu ngatakan sa, ola yakap nu sia-sia si tersurat ibas pustaka. Kesah si badia si itamakan di bata ibas kita ersura-sura, gelah kita setia manbana. Amin bagi kia, beli dan ngelias ate si beri kena asangkan cemburuna. Bagilit surat ibas pustaka si badia. Itulah di bata ngekalak si meganjang ukurna, tapi man kalak si metru ukurna iberi kena lias atena. Artinya lebih besar anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya bagi kita. Dia mengasihani orang yang rendah hati. Tapi Allah menentang orang-orang yang congkak. Lalu apa yang kita lakukan supaya Allah selalu mengasihani kita dan supaya kita hidup sebagai orang yang rendah hati dan kita tetap setia kepada Tuhan? Yang kita lakukan adalah marilah supaya kita tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis supaya dia lari daripada kita. Ini merupakan proses di dalam kehidupan kita untuk tunduk kepada Allah. Ini di ayat 7. Dan aplikasinya juga, bagaimana kita tunduk kepada Allah? Tentunya melalui doa-doa kita, dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih di dalam kita melakukan kehendak Tuhan. Dan di ayat 8 dikatakan, marilah supaya kita mendekat kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada kita. Artinya Tuhan dekat kepada orang-orang yang mau mendekat kepadanya. Dan lagi dikatakan, tahirkanlah tangan kita, sucikanlah hati kita. Hai kamu yang mendua hati, hai kamu orang-orang yang berdosa. Kita mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa, yang selalu harus bergantung kepada kekuatan Roh Kudus yang datangnya dari Allah, yang tinggal di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita jangan lagi mendua hati. Karena orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Kita juga bisa baca ya di Yakobus 1 ayat 8. Selanjutnya,
Di ayat 9, marilah, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Artinya bukan berarti ya kita tidak boleh tertawa begitu ya. Apalagi biasanya ada canda tawa, kita pasti tertawa. Tapi ayat ini menegaskan pada kita, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Adi ngandung ulah ngandung sa, adi tawa olah tawasa. Ya biasa-biasa saja. Bagi Roma 12 ayat 15 mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti perasaan yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Artinya, jangan kita merasa tinggi hati atau sombong. Karena apa? Karena kesombongan hanya akan membawa diri kita kepada kehancuran. Seperti perkataan firman Tuhan ya, yang terdapat dalam Amsal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, janganlah karena jabatan, kedudukan, atau kekayaan membuat kita menjadi sombong, apalagi merendahkan orang lain. Oleh karenanya, marilah kita untuk tetap menjadi orang-orang yang rendah hati. Seperti tema kita, setia man Tuhan, setia kepada Tuhan. Terus kita memohon pertolongan dari Tuhan Yesus, supaya kita tetap setia kepada Tuhan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, seperti firman Tuhan yang barusan kita dengarkan ini. Biarlah kasih Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki rasa tanggung jawab untuk benar-benar kita mau dipakaikan Tuhan, untuk kita jadi contoh yang baik dimanapun kita berada, dan nama Tuhan Yesus terpuji di dalam totalitas kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami tetap setia kepadamu Tuhan, dalam segala aspek kehidupan kami. Susah entah pun senang, hanya Tuhanlah jadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.